Lasem ini ternyata ada sejarah yang sangat luar biasa melawan VOC. Itu yang penting itu. Artinya ini bisa menjadi nilai-nilai bagi warga Lasem, bagi anak-anak muda Lasem, bahwa ternyata leluhur kita itu tidak leluhur yang cengeng gitu loh. Tidak leluhur yang ngawulo terhadap pemerintahan, tidak leluhur yang pengkhianat gitu loh. Tapi leluhur yang berani melawan penindasan, melawan kesewenang-wenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara podcast Cahaya Ilmu Perpustakaan Desa Dasun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh salah seorang yang sangat luar biasa. Ini salah satu sebenarnya inisiator di balik lahirnya studio literasi di Desa Dasun. Itu adalah beliau Mas Eksan Ali Setio Nugroho. Jadi tim kreatif di balik podcast adalah beliau. Beliau ini sangat luar biasa. Di samping beliau termasuk bagian dari jajaran kepemerintahan Desa Dasun, tetapi untuk masalah karya tulis ya, beliau sudah top sekali. Bahkan di hadapan kita di sini sudah ada salah satu buah karya, katakanlah seperti itu, hasil dari tulisan beliau tertuang di dalam buku. Buku ini berbicara tentang sejarah. Bagaimana kita menghargai sejarah. Beliau mencoba untuk menuangkan di dalam buku agar generasi yang akan datang bisa menikmati sejarah dan tahu bahwa ternyata ada kisah-kisah yang menarik untuk dijadikan sebagai pedoman. Mas Eksan, Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Sebelumnya kami atas nama perwakilan ya, Iya. KKN Setai Al Anwar Unit 14 berterima kasih atas bimbingan. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Faktanya ya ini merupakan kali pertama istilahnya disodorkan, dikasih tantangan mengisi podcast walaupun hasilnya mungkin kurang begitu memuaskan, tapi insya Allah ke depan ini menjadi PR bagi kita, bagi kami untuk membenahi. Iya. Jadi nanti kita akan ngobrol santai saja nih, sembari ngopi. Siap, Mas. Sembari ngopi, kita ngobrol seputar ini sejarah. Ada air putihnya juga ini. Ada air putihnya juga. Ini tidak hanya kopi. Tidak hanya kopi. Banyak sekali ini. Variannya ada kopi, ada air putih. Iya. Cuma sayangnya nggak ada jajanannya, Mas. Oh ya, nanti di belakang. Di warung kampung nanti. Di warung kampung. Iya, kebetulan Urap Latoh. Iya, Urap Latoh. Iya, Urap Salah Latoh. satu kuliner andalan Dasun. Iya, betul sekali. Ada bandeng, merico, ada bandeng, ada latoh, ada banyak ya hasil-hasil olahan yang ada di Desa Dasun. Ya. Jadi terkait Dasun itu kali pertama saya datang memang ada nuansa yang berbeda. Jadi nuansa yang istilahnya baru kali pertama saya merasakan, apalagi ketika mendengar di Dasun itu konon katanya merupakan bagian dari sejarah Lasem. Iya. Yang mana sumbangsi Dasun terhadap kemajuan pada saat itu sangat luar biasa. Khususnya dalam bidang pembuatan kapal nih. Iya, betul. Sebelum kita masuk lebih dalam, Mas, terkait sejarah Dasun. Sebenarnya kita sendiri ya,
kalau berkunjung di suatu wilayah, berkunjung di suatu tempat tertentu, kita anggap kadang wilayah itu biasa. Iya. Biasa saat ini, yang saat ini. Namun kalau kita melihat sejarah, sejatinya tempat-tempat yang terkadang dianggap biasa, di sejarah itu menjadi bagian yang strategis. Iya. Salah satunya adalah Dasun mungkin, yang telah dituangkan di dalam tulisan ini. Di mana Dasun, kalau kita melihat sejarah, itu pernah menjadi pusat pembuatan kapal, pusat kemaritiman. Mungkin nanti kita akan membahas ya. Sebelum masuk ke Dasun, karena Dasun ini merupakan bagian dari kawasan Lasem, Mas. Istilah Lasem sendiri kan mungkin kalau sekarang masuk pada kecamatan yang ada di Rembang. Sejarah Lasem sendiri seperti apa sih, Mas? Kalau kita lihat kan mungkin dulu menjadi sebuah kerajaan, ya kan? Toh kenapa kerajaan yang sebegitu besarnya sekarang hanya sebatas kecamatan gitu? Iya. Mungkin bisa dijabarkan. Ya, itu yang selalu berulang-ulang saya katakan ketika ada tamu ataupun ada teman yang bertanya tentang Lasem. Jadi status Lasem itu dari dulu sampai sekarang itu statusnya itu justru malah mengecil secara administrasi dan kejayaan imperiumnya mengecil. Yang dulu menurut carita sejarah Lasem, jadi di Lasem itu ada namanya babat, namanya Carita Sejarah Lasem, CSL. Carita Sejarah Lasem ini ditulis oleh Raden Panji Hamzah namanya. Beliau merupakan salah satu keturunan dari terah kerajaan Lasem sebenarnya. Ditulis pada tahun 1858. Nah, di dalam CSL ini, Carita Sejarah Lasem ini diawali dengan cerita pada tahun 1351 ketika Lasem menjadi salah satu kerajaan bagian dari Imperium Majapahit, yaitu pada tahun 1351. Pada saat itu Lasem dipimpin oleh seorang ratu bernama Dewi Indu. Jadi pemimpin perempuan itu Lasem sudah merasakan lebih dulu gitu, mungkin daripada daerah-daerah yang lain. Jadi pada tahun itu Lasem menjadi salah satu bagian kerajaan Majapahit dan ratunya bernama Dewi Indu. Dewi Indu ini menikah atau diperistri oleh namanya Raja Sawardana. Raja Sawardana ini di Lasem atau di Majapahit itu statusnya sebagai Panglima Angkatan Laut. Panglima Angkatan Laut dan membawai ratusan kapal. Itu ada kaitannya nggak dengan kekaisaran yang dinahkodai oleh Binangun, yang kapal-kapal Jung itu? Ya, itu sebelum Binangun datang ke sini. Sebelum? Ya, sebelum Binangun datang ke sini. Jadi Raja Sawardana ini menjadi Panglima Angkatan Laut Majapahit yang oleh orang Lasem itu disebut sebagai Dampu Awang. Dampu Awang. Kalau orang Rembang pasti tahu Dampu Awang. Apa itu? Dampu Awang ya seperti Laksamana itu kan, Laksamana. yang memimpin armada angkatan laut. Nah, ketika kita berbicara tentang kapal atau armada angkatan laut, kita pasti akan berbicara tentang tempat pembuatan kapal. Nah, itu diperkirakan pembuatan kapal yang kemudian mansur pada zaman Majapahit dan Demak itu diperkirakan di Desa Dasun sekarang ini. Berarti kalau kita melihat peta sejarah dulu, Pak. Iya. Dari peta sejarah itu Dasun itu kalau kita lihat nama Dasun sendiri pada kekaisaran apa tadi? Majapahit ya. Itu sudah ada penamaan Dasun atau bagaimana? Kalau Dasun sendiri itu secara sumber literatur yang tertua mungkin kita belum menemukan yang paling tua ya, karena tradisi kita untuk melestarikan tradisi tulis menulis kan sedikit lemah ya.
Bahkan banyak sumber-sumber tertulis kita disimpan di luar negeri, baik itu di Inggris maupun Belanda. Nah, sumber tertua yang menyebutkan tentang Dasun itu sekitar 1854. Itu Dasun menjadi tujuan dari kapal besar yang bernama Langin Lamongan. Nah, kapal Langin Lamongan ini berangkat dari Surabaya menuju Dasun. Jadi ini merupakan surat kabar, sumber dari surat kabar Java Bude ini. Nah, ketika Dasun menjadi salah satu atau menjadi tujuan dari kapal yang besar dari Surabaya, dari Surabaya ke Dasun ke Lasem, artinya wilayah Dasun ini pada saat itu cukup ramai, menjadi salah satu pusat yang strategis. Iya, pelabuhan terbesar di Nusantara pada saat itu. Nah, itu sumber tertua yang dapat kami lacak tentang kata Dasun. Dan setelah itu banyak sekali sumber-sumber yang menyebutkan tentang Dasun gitu. Kalau kita melihat tahun kedatangan armada yang dipimpin armada Jong ya, yang dipimpin oleh Binangun, itu kan kisaran tahun 1413 Masehi. Yeah. Ketika saat itu tentu belum ada Belanda ya, jelas ya, belum kedatangan Belanda dan penjajah-penjajah lainnya. Pembuatan kapal ini apakah bertujuan murni untuk nanti sebagai alat atau armada khusus untuk ekspansi, menaklukkan pulau-pulau atau bagaimana, atau hanya sekedar digunakan untuk perdagangan? Ya, kalau kembali lagi ke CSL tadi ya, dari di Carita Sejarah Lasem tadi, ketika Dewi Indu menjadi ratu dan Raja Sawardana menjadi suami dan sekaligus pemimpin angkatan lautnya, itu di Lasem ada yang namanya 2 pelabuhan besar. Ya. Yang pertama pelabuhan Regol, itu sebagai pelabuhan perdagangan, artinya kapal-kapal dagang dari lintas negara kerajaan pada saat itu berlabuh di pelabuhan Regol yang sekarang di Binangun, yang sekarang masih ada sebenarnya, pelabuhannya masih ada. Dan yang kedua adalah pelabuhan Keiringan. Pelabuhan Keiringan ini sekarang mungkin di sekitar Dukuh Caruban, desa Gedung Mulyo Lasem. Nah, pelabuhan ini khusus armada kerajaan Lasem Majapahit, yang mana armada perangnya itu berlabuh. Jadi di Lasem sudah ada pembagian pelabuhan khusus militer dan pelabuhan khusus perdagangan. Artinya memang zaman dulu itu sudah sangat maju karena sudah ada pembagian, dan Lasem termasuk kota metropolitan pada masanya. Pada saat itu, ketika Dewi Indu itu mimpin kerajaan Lasem. Oleh karena itu kan istilahnya apa? Nah, iya. Pertanyaan besarnya sangat disayangkan gitu kan. Iya. Kalau kita melihat sejarah sebegitu luar biasanya, pernah menjadi pusat yang strategis, tapi sekarang hanya sebatas kecamatan yang sedikit orang bisa mengenal. Jadi nyambung tadi pertanyaannya jenengan terkait dengan galangan kapal itu tidak hanya untuk militer saja, atau tidak hanya untuk perdagangan saja, juga untuk militer gitu. Jadi kapal yang dibuat di Dasun pada saat itu juga membuat kapal perang, juga membuat kapal dagang gitu kan, pada saat kerajaan Majapahit maupun kerajaan Demak. Nah, justru Mas, pada masa kerajaan Demak, ketika orang asing itu belum masuk di Nusantara, itu kan yang namanya Portugis kan sudah masuk di Malaka. Di Malaka dia menguasai pelabuhan sana, yang mana kerajaan Demak ini merasa perdagangannya tertutup ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, sehingga Demak melakukan serangan terhadap Portugis sekitar awal abad ke-16, 1511 ke atasan lah. 1519 atau 1515 itu sekitar segitu. Jadi armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus menyerang Portugis di Malaka, dan kapal-kapalnya
lari ke? disuplai di Dasun. Jadi kapal penyuplaian kapal untuk menyerbu Portugis di Malaka oleh Demak itu dibuat di Dasun. Artinya ketika produksi kapal ini dari zaman Majapahit itu berlangsung atau diteruskan ketika zaman Kerajaan Demak. Oke, begini Mas, terkait Lasem ya. Lasem kan merupakan bagian dari tanah perdikan Majapahit ya. Lantas kalau kita melihat sejarah kembali, itu kan kebanyakan dominasi ya, katakanlah seperti itu. Itu banyak yang berasal dari kawasan Tiongkok yang menetap di Lasem kan. Sehingga di sini ada perekonomian yang pernah pada zamannya itu dipegang oleh orang-orang Cina kan, orang-orang Tiongkok. Mereka sudah berbaur dengan warga Lasem, khususnya masyarakat Lasem, dan di sini mungkin terjadi istilahnya akulturasi budaya. Budaya yang menjadi akulturasi itu bisa digambarkan kalau mungkin pada saat ini diantaranya adalah batik Lasem ya, bagian dari akulturasi budaya. Selain batik, ada tidak akulturasi budaya antara Tiongkok dengan Jawa itu? Ya, kalau ngomong soal silang budaya, akulturasi budaya yang ada di Lasem itu sangat luar biasa, sangat banyak. Mengapa? Karena sejak dulu Lasem itu menjadi salah satu tempat persinggahan daripada perekonomian atau perdagangan sejak dulu. Karena memang dulu orang berdagang itu kan rempah ya. Orang berdagang rempah, dan Lasem saya rasa menjadi salah satu jalur rempah Nusantara pada saat itu, sehingga orang-orang yang datang ke sini kemudian itu sangat beragam, dan salah satunya adalah orang Tionghoa. Lah, itu bukti-bukti arkeologis kedatangan orang Tionghoa itu sangat banyak di Lasem. Mungkin yang dekat dengan kita yaitu Kelenteng Cuan Kiong, yaitu dekat tepatnya di Jalan Dasun, Desa Soditan, itu diperkirakan tahun 1400-an berdirinya. Kemudian di CSL, Carita Sejarah Lasem tadi yang saya sebutkan, di babat itu mengatakan bahwa Laksamana Cheng Ho ketika melakukan pelayarannya itu singgah di Lasem, dan salah dua pengikutnya, anak buahnya itu bernama Binangun dan Nalini. Nalini itu adalah istrinya. Jadi Binangun itu yang memimpin kapal Jung tadi ya? Iya, Binangun itu salah satu pengikut dari Laksamana Cheng Ho yang memilih menetap di Lasem. Nah, nama Binangun kemudian dijadikan nama desa, Desa Binangun. Nah, Binangun dengan Nalini ini kemudian memiliki anak namanya Binangti dan Binangna. Nah, Binangti inilah yang nanti diperistri oleh Pangeran Lasem namanya Badranala. Sangat jelas bisa bayangkan zaman dulu orang asing kemudian punya anak, kemudian dinikahi oleh salah satu pangeran Lasem namanya Badranala. Itu kan artinya ada akulturasi dengan cara perkawinan, pernikahan. Nah, Binangti ini yang kemudian menjadi disebut oleh orang Lasem sebagai Putri Cempo. Nah, Binangti dan Badranala inilah kemudian memiliki anak bernama Wirabajra dan Santibadra. Wirabajra dan Santibadra, dua anak inilah. Wirabajra inilah yang kemudian berteman baik dengan Sunan Ampel di Surabaya, sehingga anaknya Wirabajra yang bernama Wiranegara ini dijodohkan dengan anaknya Sunan Ampel bernama Putri Maloha. Nah, sehingga dengan pernikahan ini artinya
pada saat itu kan akhir dari kerajaan Majapahit. Berarti akhir dari kepemimpinan Majapahit khususnya di Lasem Iya. itu kisaran abad 15 ya? Ya sekitar abad Pak 16-an ya. Terakhir dipimpin oleh Wiranegara. Ya, Wiranegara itu jadi gini, ketika Badranala menikah dengan Binangti, mempunyai 2 orang anak, Wirabajra memimpin Lasem, Santi Badra, mohon maaf. Jadi Wirabajra ini punya adik namanya Santi Badra. Santi Badra ini memimpin berada di Wilwatikta di Majapahit, di ibu kota Majapahit untuk mengabdi di sana. Sedangkan kakaknya Wirabajra ini menjadi adipati di Lasem. Nah, pada saat itu agama Islam itu diakui secara resmi, kemungkinan di Jawa itu pertama kali itu di Lasem. Yang dipimpin oleh Wirabajra. Berarti setelah kepemimpinan Wiranegara itu kan Wirabajra. Setelah kepemimpinan Wiranegara pada akhir abad 15-16 itu kan kerajaan yang tadinya berbentuk kerajaan berubah menjadi kadipaten. Iya, sebelumnya itu ketika sudah dipimpin oleh ayahnya, itu status Lasem sudah menjadi Kadipaten Bonang Binangun namanya. Kadipaten Bonang Binangun. Nah, ketika Wirabajra meninggal, kemudian dialihkan kepada anaknya Wiranegara. Wiranegara berlangsung 5 tahun, meninggal, kemudian kemungkinan sekarang namanya PLT ya, pelaksana tugas, itu dipimpin oleh Nyai Ageng Maloka. Meskipun Nyai Ageng Maloka bukan darah Lasem, tapi karena mungkin keadaan darurat ya, Nyai Ageng Maloka memimpin Kadipaten Lasem. Nah, itu Lasem itu menarik tadi yang saya katakan. Jadi peralihan Lasem itu sebagai apa ya? Para wali itu menyiapkan Demak itu di Lasem kalau menurut saya. Jadi dasar dari Demak itu ternyata oleh wali itu disiapkan di Lasem. Kemudian baru Demak didirikan. Kenapa? Karena istri dari Raden Patah, Raja Demak pertama itu ada di Lasem, yaitu anaknya Wiranegara sama Nyai Ageng Maloka, namanya Putri Soleha. Nah, Putri Solekah menikah dengan Raden Patah ini, kemudian mempunyai anak namanya Pangeran Surawiyoto. Nah, jadi artinya Demak, Raden Patah yang raja pertama Demak saja itu mertuanya ada di Lasem. Dan mertua ini sudah Muslim semuanya. Artinya Lasem itu lebih dulu Islam daripada Demak. Jadi ketika kita ngomong soal kalau pelajaran-pelajaran ya, kerajaan Islam pertama di Jawa mana? Demak. Gitu. Padahal kalau kita bicara tentang sejarah ya Lasem. Mungkin karena Lasem dulu terkenalnya kadipaten ya, bukan kerajaan ya. Jadi kemungkinan juga tidak begitu terkenal. Selain itu juga kenapa Lasem dari kabupaten, di kerajaan, kadipaten kemudian menjadi kecamatan itu ya tidak ada apa ya? Ada hubungan yang sangat dekat dengan rekonstruksi yang dibuat oleh Belanda. Jadi Belanda merekonstruksi bagaimana Lasem ini dikerdilkan, disamarkan karena memang ada suatu peristiwa heroik yang kemudian melatar belakangi, yaitu perlawanan rakyat Lasem terhadap Belanda. Terkait perlawanan, Mas ya. Perlawanan itu kan kalau kita melihat sejarah lagi itu kan pernah dilakukan oleh etnis Tionghoa kan, dilakukan oleh etnis Tiongkok. Kalau kita sepengetahuan saya itu ada istilah geger ya, geger Tiongkok atau geger Cina, kisaran tahun 1740-an kan. Iya. Jadi di mana pasukan Tiongkok itu melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda pada saat itu. Kalau melihat peristiwa itu ya, apakah sudah ada hubungan antara Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara? Ya. Artinya ada relasi untuk benar-benar untuk
menghilangkan kolonial Belanda di Indonesia ini, di Nusantara pada saat itu? Iya, sebenarnya banyak versi sih Mas. Ini nanti kaitannya dengan perlawanan Lasem tadi kan. Jadi pada awal abad ke-18 ya, artinya tahun 1700-an itu banyak sekali imigran atau orang-orang Tionghoa yang datang di Batavia. Yang pada saat itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC pada saat itu. Dan keberadaan orang Tionghoa ini oleh VOC sangat mengganggu gitu terkait dengan perkembangan ekonominya, karena VOC juga perusahaan dagang, kongsi dagang yang merupakan kongsi dagang terbesar sepanjang sejarah umat khususnya manusia. Rempah ya. Iya, tidak hanya rempah, banyak sekali kegiatan ekonomi. Jadi VOC itu merupakan perusahaan terbesar sepanjang masa. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa sekarang jika digabungkan itu tidak ada apa-apanya. Iya, tidak apa-apanya dengan VOC. Nah, orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia itu mengganggu gitu oleh VOC, sehingga dulu ada yang namanya peristiwa Kali Angke, orang Tionghoa dibantai oleh VOC, sehingga orang-orang Tionghoa yang selamat atau yang berhasil kabur itu melakukan diaspora melari ke timur, ke Pantura Timur, salah satunya di Lasem. Nah, pada saat itu di Lasem itu dipimpin oleh adipati Tionghoa Muslim namanya Oe Engkiat. Ya, artinya kan secara emosional itu kan mereka, neng kono ono dulurku kan. Ada dulurku, wah dia pemimpin Lasem Tionghoa gitu kan. Nah, oleh Engkiat ini disambut baik orang-orang pendatang dari Batavia itu. Nah, ditambah lagi Lasem sebelumnya tahun 1600-an itu 1678-an lah. Itu bangsawan Lasem memiliki dendam kesumat terhadap VOC karena salah satu pangerannya dipenggal kepalanya oleh VOC karena menjadi salah satu ikut dalam pertempuran Trunojoyo, gitu kan. Nah, sehingga salah satu bangsawan Lasem ini meninggal dan anak turunnya beliau ini menaruh dendam kesumat gitu, karena memang bukan hanya dendam saja, karena menurut orang-orang Lasem dulu, ya Lasem harus dipertahankan, jangan sampai direbut oleh orang yang sewena-wena menjajah wilayah Lasem gitu kan. Nah, oleh sebab itu ketika kita kembali lagi ke tahun 1740-an, orang-orang Lasem ini kemudian merasa perlu untuk juga, ini momentum gitu, momentum ketika ada orang Tionghoa yang datang, momentum bagi orang Lasem asli yang mungkin orang Jawa ya, itu untuk juga melawan VOC gitu. Nah, pada saat itu disebutlah Perang Lasem, dipimpin oleh banyak elemen masyarakat. Ada orang Tionghoa, ada orang Jawa, bangsawan Jawa namanya Raden Panji Margono. Sudah Islam. Iya, beliau Muslim, Panji Margono, dan melawan VOC, dan dilanjut pada tahun 1750-an itu bergabung Kiai Ali Badawi. 10 tahun setelah. Iya, itu karena memang pertempuran itu berlangsung lama, Mas. Karena memang VOC kan ya sulit sekali untuk dikalahkan, dan rakyat Lasem tidak kapok-kapoknya karena memang merasa ini adalah tanah leluhurnya yang wajib untuk dipertahankan gitu kan. Baik, Mas. Itu. Mungkin di kopi diminum dulu. Oh iya, oke. Sangat menarik sekali. Jadi itu merupakan salah satu simbol bagaimana elemen-elemen di Lasem, elemen masyarakat di Lasem itu bersatu melawan kezoliman, ya kan? Melawan penjajahan. Mungkin banyak sekali latar belakang yang mereka ini lakukan gitu, bukan hanya soal
penjajahan secara fisik saja, tapi juga mungkin secara ekonomi. Bagi orang Tionghoa mungkin juga ada latar belakang ketika ada VOC ini, ekonomi kita juga kacau, terus kemudian ada orang pribumi, orang bangsawan juga mungkin juga ada unsur ekonomi juga yang berkepentingan untuk melawan VOC. Tapi saya rasa yang paling penting adalah bagaimana Lasem ini ternyata ada sejarah yang sangat luar biasa melawan VOC. Itu yang penting gitu. Artinya ini bisa menjadi nilai-nilai bagi warga Lasem, bagi anak-anak muda Lasem, bahwa ternyata leluhur kita itu tidak leluhur yang cengeng gitu loh. Tidak leluhur yang ngawulo terhadap pemerintahan, tidak leluhur yang pengkhianat gitu loh. Tapi leluhur yang berani melawan penindasan, melawan kesewenang-wenangan oleh VOC, kan gitu. Nah ini kemudian seharusnya bisa menjadi pelajaran gitu, pelajaran, salah satu materi pelajaran di sekolah-sekolah. Nah ini yang seharusnya penting untuk diajarkan anak-anak, karena ketika kita ngomong soal pahlawan itu tidak jauh-jauh gitu loh. Iya, di Lasem sendiri ada. Di Lasem sendiri ada, dan makamnya beliau ini ada. Makam Oengkiat ada, makam Raden Panji Margono juga ada, makam Tan Kewi gitu kan. Kemudian ada siapa namanya, Tan Sinko itu kan. Jadi banyak sekali bukti-bukti arkeologis yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh guru-guru Rembang Lasem gitu kan, untuk menggairahkan semangat belajar anak-anak gitu loh. Semacam itu. Tadi kan dikatakan bahwa peperangan geger Tionghoa, geger Cina itu kan terjadi kisaran 1740 ya. Tidak lain dan tidak bukan, itu mungkin tadi disinggung bahwa ada sebuah dari VOC tadi, bahwa VOC tidak suka dengan kedatangan Cina, mungkin karena mengganggu perekonomian, menjadi saingan, menjadi rival ya kan. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang perdagangan, mungkin dari sisi negatif ya, dari sisi kelamnya. Dulu kan pernah ada istilahnya perdagangan opium, ya kan? Perdagangan opium di kawasan Lasem. Dan apakah itu merupakan bagian dari batu sandungan VOC? Karena apakah VOC juga berdagang terkait opium itu? Iya, kalau opium atau candu itu sebenarnya yang mungkin sebelum geger Pecina sudah ada perdagangan sebelum perang Lasem mungkin sudah ada perdagangan candu di Lasem ya, tetapi yang paling marak itu setelah perang Lasem, justru setelah perang Lasem. Jadi karena memang pada saat itu demografi orang Tionghoa setelah perang Lasem itu kan meningkat. Karena dari Batavia ke sini dan oleh Belanda itu mereka dikumpulkan jadi satu permukimannya. Jadi biar Belanda ini bisa mengawasi. Jadi yang sekarang ini di samping kanan kiri Pantura itu, yaitu pecinan itu yang, karena sebelumnya itu orang-orang Tionghoa yang pertama kali datang ke Lasem, terutama dari Batavia itu, mereka ada di desa-desa di luar pusat kota sekarang ini, tapi oleh Belanda dipusatkan di menjadi satu lingkup pecinan itu tadi. Nah, setelah itu kemudian mereka kan oleh Belanda tidak boleh memiliki tanah, Mas, memiliki tanah pertanian. Kebijakan bagian dari kebijakan. Iya, kebijakan gitu. Orang Tionghoa tidak boleh memiliki tanah pertanian, sehingga mau nggak mau ketika dia mau hidup ya dagang itu kan. Nah, dagang salah satu yang kemudian menarik untuk meraup pundi-pundi uang itu adalah candu. Nah, sebagian besar candu yang kemudian diperdagangkan di Lasem itu adalah selundupan gitu. Ada sebagian selundupan gitu. Bahkan katanya ketika melakukan transaksi itu ada tempat khusus ya. Iya. Kenapa selundupan? Karena memang pah atau pajak, namanya pah ya, pah opium itu mahal, Mas. Jadi istilahnya pada saat itu opium itu legal oleh pemerintah pada saat itu. Tapi ada pajak tertentu, yang tapi mahal gitu. Mahal. Maka orang-orang yang kemudian berbisnis candu ini memilih untuk menyelundupkan atau ilegal gitu dari India, kemudian tiba di Bali, kemudian dari Bali ini baru disebar di Pantura, salah satunya ada di
Lasem, Sungai Lasem. Yang bukti arkeolog itu banyak Mas. Jadi pertama yang rumah candu yang di samping kelenteng itu kan juga salah satu bukti arkeologi. Banyak laporan-laporan pemerintah Belanda dulu atau ya pemerintah kolonial itu mengenai tentang candu. Buku-buku literatur dari penelitian-penelitian ilmiah itu juga berbicara tentang candu juga dan Lasem menjadi salah satu corong candu di Jawa pada saat itu. Nah, dari bisnis candu inilah orang-orang Tionghoa ini juga memiliki manfaat yang besar gitu. Banyak rumah-rumah yang luas halamannya, kemudian rumahnya sangat mewah dan kayu-kayu jatinya itu utuh-utuh Mas. Kalau jenengan tengok di Lawang Ombo itu pintunya luar biasa tebal itu. Berarti. Iya masih ada, dan itu kalau nggak orang kaya nggak mungkin itu bisa membuat rumah segitu. Iya, itu salah satunya dari bisnis candu itu. Bahkan nama Dasun itu salah satu sejarah tuturnya itu berasal dari cerita penyeludupan candu itu Mas. Jadi menurut penuturan Mbah Darman, salah satu sesepuh desa Dasun yang berhasil kami wawancarai tahun 2016 itu, beliau mengatakan Dasun itu berasal dari kata das disusun-susun. Kepala yang tersusun-susun. Kepala yang tersusun-susun. Itu ceritanya adalah ketika ada kapal yang menyelundupkan candu, kemudian kapal itu diketahui oleh warga yang ada di pinggir sungai, kebetulan adalah orang Dasun, itu langsung dibunuh dan dipenggal. Saking banyaknya kepala yang dipenggal, itu muncul istilah das disusun-susun. Itu das itu kepala, disusun itu. Nah, itu salah satu sejarah tutur atau sejarah lisan yang mengawali mengapa daerah ini disebut sebagai Dasun. Di samping tadi dikatakan bahwa Dasun merupakan, ada juga yang mengatakan penamaan dari salah satu majalah Java Board tadi. Ya, itu kan sudah bernama Dasun Mas. Sudah bernama Dasun. Di surat kabar itu Java Board itu tahun 1854 itu Dasun sudah menjadi salah satu tujuan dari kapal besar gitu. Artinya Dasun sudah eksis pada tahun itu. Jadi penyebutan Dasun saya rasa jauh sebelum itu sudah ada. Dan kata Dasun menurut sejarah tutur itu ada yang menyebut das-dasane dusun. Das-dasane dusun itu, das itu kan kepala ya, das-dasane dusun kepalanya wilayah. Karena ya ini berkaitan dengan orang ketika mau masuk Lasem pasti melewati Dasun dulu gitu kan. Muara Lasem itu di Dasun untuk muara Sungai Lasem itu. Ketika kapal-kapal mau masuk ke pelabuhan Lasem setelah orang-orang Tionghoa beraktivitas di sini, itu pelabuhan Lasem itu ada di masuk ke sungai. Itu kapal-kapal masuk ya lewat Dasun dulu. Kantor bea cukainya ada di Dasun dan masih ada pondasinya masih ada sampai sekarang. Baik Mas, terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dasun ya, itu besar aktivitasnya dilakukan di Sungai Dasun tadi. Iya. Bahwa berdasarkan informasi yang ada, salah satu pemasok senjata peperangan Diponegoro ya, itu kan berasal dari orang-orang etnis Tionghoa. Dan itu penyelundupan dari Singapura melalui muara Sungai Dasun itu kan berarti pada saat itu ada hubungan antara etnik Tionghoa dengan tentara yang dipimpin oleh Diponegoro pada saat itu. Ya, itu cerita yang samar-samar saya dengar ya Mas ya. Jadi ada penyelundupan candu itu, jalur penyelundupan candu itu digunakan untuk juga kepentingan perlawanan gitu. Salah satunya digunakan untuk menyelundupkan senjata dari Singapura. Jadi dulu itu candu itu kan
ditransitkan di Pulau Marongan, Mas, di utaranya Kaliori, Rembang itu. Kemudian baru disebar ke Lasem dan ke Juwana. Nah, jalur-jalur ini kemudian juga digunakan untuk menyelundupkan senjata untuk membantu perlawanan Diponegoro di Jawa, semacam itu. Itu samar-samar saya dengar, dan mungkin 1-2 kali lah, maka dari itu saya sedikit tidak begitu hafal terkait dengan cerita itu. Tapi yang pasti perlawanan Diponegoro itu dahsyat sekali. Orang-orang Jawa itu bersatu padu melawan Belanda, ya, melawan Belanda, dan Islam Jawa itu menjadi suatu kesatuan yang sangat yang sangat erat, utuh, tidak ada perpecahan, dan itu berhasil meluluhlantakkan Belanda di Jawa itu. Kisaran tahun berapa? 1825 sampai 1830 itu perang Diponegoro. Dan pasca perang itu Belanda memutar otak bagaimana cara untuk agar perang ini tidak meletus lagi, karena sangat bahaya loh, Mas. Ketika Jawa Muslim itu menjadi identitas yang utuh, tidak ada varian-varian lagi, bersatu melawan satu kekuatan, itu kan sangat mengerikan. Dan Belanda rugi berapa juta gulden itu saya nggak tahu itu, dan dia hampir bangkrut itu, Mas. Bahkan mengapa Belgia itu merdeka dari Belanda, itu salah satu penyebabnya adalah perang Diponegoro, karena Belanda memusatkan perhatiannya di Jawa. Karena Jawa sumber ekonomi, sumber daya alamnya luar biasa, sehingga Belgia itu merdeka dari kerajaan Belanda. Karena memang pusat perhatian Belanda itu di Nusantara pada saat itu. Seharusnya orang-orang Belgia berterima kasih itu sama orang Jawa itu, iya kan? Nah, maka dari itu pada saat itu Belanda memutar otak bagaimana ini tidak terjadi lagi, sehingga dia punya siasat banyak sekali untuk memalsukan sejarah-sejarah Islam di Jawa. Muncul kitab-kitab yang ngawur oleh Agus Sunyoto, Prof. Agus Sunyoto itu, ada serat Darmo Gandul, serat Gatoloco atau apa itu, saya itu sebagai upaya untuk upaya Belanda untuk mengacaukan pikiran orang-orang Jawa Islam itu kan. Kemudian bahkan muncul varian-varian Islam, organisasi-organisasi yang kemudian mampu untuk dipecah belah gitu kan, dan mereka membiayai riset dari salah satu intelektualnya, yaitu Snok Horgronya. Berarti itu merupakan bagian dari strategis ya? Salah satu strateginya. Jadi mereka tahu Islam itu, Islam Jawa dan Islam yang ada di Indonesia itu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika bersatu. Dirasa sudah apa istilahnya, tidak memungkinkan kalau kita menggunakan jalur peperangan. Mereka menggunakan strategi lain. Maka ketika perang pun akan kalah, karena kekuatan-kekuatannya sudah terbagi-bagi, Mas. Sudah terpecah-pecah. Oh, kamu kamu abangan, kamu santri, kamu priai itu. Jadi muncul istilah-istilah itu juga ada kaitannya dengan upaya Belanda untuk memecah belah kita gitu. Dia membiayai riset-riset intelektualnya untuk bisa memecah belah secara literasi. Maka penting sekali literasi itu kalau kita pahami, karena Belanda pertama kali memecah belah kita dari situ. Dari awal mereka melakukan divide et impera, politik adu domba itu, memecah belah itu. Kemudian itu zaman kerajaan, anaknya dibela Belanda, bapaknya dimusuhi Belanda gitu. Kan banyak sekali kerajaan ini dibela Belanda, kerajaan ini dimusuhi Belanda. Mereka bertarung sendiri, padahal itu sama saudara kan. Jadi tapi setelah perang saudara. Tapi setelah perang Diponegoro, mereka dengan siasat baru gitu, dengan literasi. Banyak karya-karya yang ditelurkan, namun karya itu tidak murni untuk intelektual, tapi digunakan untuk memecah belah kekuatan kita itu. Kembali lagi di kawasan Dasun, Mas. Jadi tadi pemirsa sudah tahu ya bahwa
bagaimana Dasun ini menjadi pusat strategis yang sangat luar biasa. Pernah menjadi pusat perdagangan juga, pernah menjadi pusat pembuatan kapal. Maksud dari pusat perdagangan ini kan artinya tadi dikatakan bahwa VOC pernah menduduki wilayah Dasun. VOC menduduki wilayah Dasun kira-kira berakhir tahun berapa, Mas? Jadi Belanda itu ke Nusantara itu pertama dia menggunakan kekuasaan kongsi dagang. Karena dulu itu kapal-kapal Belanda yang ke Nusantara itu dari perusahaan-perusahaan, banyak sekali perusahaan-perusahaan. Nah, oleh kerajaan Belanda, perusahaan-perusahaan ini disatukan menjadi VOC. Bahkan di sini ditulis ya salah satu perusahaan. Ya, jadi VOC itu merupakan perusahaan dari kerajaan Belanda yang menguasai Nusantara pada saat itu. Nah, VOC itu yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu kongsi dagang yang bukan salah satu ya, satu-satunya kongsi dagang terbesar sepanjang masa di dunia. Dia dibubarkan oleh kerajaan Belanda sekitar tahun 1800. Itu dibubarkan karena banyak orang-orangnya korupsi sehingga hampir bangkrut. Kemudian pada tahun itu muncul istilah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi VOC itu secara resmi itu berakhir tahun 1800-an. Nah, kemudian menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, kalau kita konteksnya Belanda berakhir di Dasun ya tahun 1941 itu. Berarti nanti 42 baru masuk? Iya, jadi 41 atau 42 ya Jepang masuk ke Indonesia. Jadi jadi ada cerita menarik ketika akhir dari kekuasaan Belanda di Lasem, terutama di Dasun. Jadi pada saat itu ada perusahaan kapal di Dasun namanya Berendsen. Nah, perusahaan Berendsen ini dimiliki oleh swasta, oleh orang Belanda. Nah, Tuan Berendsen ini memiliki anak namanya Herlena. Herlena ini orang Indo, jadi ibunya adalah orang Jawa. Jadi Tuan Berendsen ini yang sebelumnya sudah memiliki anak dan istri, ternyata di sini dia memiliki pasangan atau istri yang melahirkan seorang anak namanya Herlena. Nah, Herlena ini pada saat itu sudah ditinggal oleh orang tuanya di Belanda. Jadi dia diamanati oleh Tuan Berendsen itu untuk mengelola perusahaan galan kapal ini. Herlena orangnya sangat baik, oleh orang-orang Dasun dia sangat dikenal sebagai Nyah Lena. Itu setelah kekuasaan Hindia Belanda? Ya, Hindia Belanda ya belum berakhir. Belum berakhir. Jadi Herlena ini diperkirakan tahun 1930-an sampai 1941 itu. Masa-masa akhir Belanda ya? Ya, masa satu itulah. Lah, Herlena ini oleh orang-orang Dasun itu dikenal sangat baik karena dia ketika setiap bulan atau setiap minggu ya selalu nanggap kesenian laesan, Mas. Jadi mempertontonkan kesenian gratis kepada warga Dasun dan pekerja galangan kapalnya. Jadi dihibur dengan kesenian laesan dan kuda lumping. Pada saat itu hubungan dengan kepala desa Dasun juga sangat baik. Dia ketika ada pertunjukan selalu minta izin kepada kepala desa Dasun, dan kepala desa Dasun juga diajak untuk menonton laesan dan kuda lumping itu. Nah, suatu ketika Jepang dikabarkan masuk ke Dasun, ke Indonesia, ke Jawa, pada saat itu Jepang pertama kali masuk ke Jawa itu di Kragan, Mas, di Rembang. Pertama kali mendarat di Jawa itu di Kragan itu. Nah, karena Herlena ini takut
ketika nanti galangan kapalnya diambil alih, dia sudah mengumpulkan, lebih dulu sudah mengumpulkan para pekerja galangan kapalnya untuk membakar galangan kapal itu. Jadi sebelum dikuasai oleh Jepang, galangan kapalnya sudah dibakar lagi. Meskipun sebelumnya para pekerja ini sudah mengamankan barang-barang berharga gitu kan, dibakar, kemudian baru Jepang keesokan harinya masuk ke Dasun. Lah Herlina ini sudah melarikan diri bahkan diceritakan itu pertama ke rumah, ke salah satu rumah Tionghoa di Lasem, kemudian dia juga pergi ke desa Warugunung yang diceritakan oleh salah satu sesepuh di sana, Nyi Astinah itu, Nyah Lena ini disiksa gitu kan, kemudian berhasil lari di Keblora, dan sampai sekarang belum terlacak itu keturunan-keturunannya, dan makamnya sampai sekarang belum terlacak itu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita nanti cari gitu jejak-jejak Nyah Lena di Blora. Kalau nggak salah ada beberapa sumber yang menyebutkan terkonfirmasi itu ke Blora. Nah, perusahaan galangan kapal Berensen ini babak akhirnya ya pada saat dibakar oleh para pekerjanya sendiri. Terus berganti Jepang membangun galangan kapal terbesar di Nusantara pada saat itu. Tepatnya di Dasun ini. Dan dukuh-dukuhan atau desa-desa di Dasun ini tiga dukuhan itu digusur oleh Jepang, dijadikan galangan kapal. Jadi galangan kapal pada saat zaman Jepang itu diperluas, lebih luas lagi daripada galangan pada saat zaman Belanda. Masa keemasan galangan kapal yang ada di Dasun itu, kalau menurut saya pada saat zaman Majapahit dan Demak. Bukan zaman Jepang. Bukan zaman Jepang. Karena kalau menurut saya kita yang mengelola sendiri, kita yang memperdagangkan sendiri, dan kita yang memanfaatkan sendiri kapal itu. Tapi kalau Jepang, meskipun produksinya luar biasa, tercatat dalam sejarah, bahkan karyawannya itu berjumlah 44.000 karyawan. Dan itu bertempat di Dasun ya? Bertempat di Dasun. Betapa kita membayangkan metropolitannya Dasun pada saat itu, pada zaman Jepang itu. Bahkan bahkan orang-orang yang ingin bekerja di sini itu sampai ditolak-tolak. Ada yang kelaparan dan meninggal. Padahal kalau kita lihat luas geografis Dasun ya, pantainya saja itu hanya 3,6 ya. Iya, kilometer. Itu Dasun itu dengan Galangan itu salah satu dukuhan di Soditan. Jadi pada zaman Jepang itu lapangan desa Dasun ke barat itu dipagari Jepang semua menjadi galangan kapal Jepang. Dan kenapa dia membangun kapal besar-besaran? Karena untuk perang Pasifik, mempersiapkan perang Pasifik, karena Jepang dulu itu menjadi salah satu peserta dari Perang Dunia Kedua. Dia bersama Jerman dan Italia dilawan oleh sekutu. Itu jadi Jepang bagian di Pasifik, Jerman di Eropa sana dan Italia, dan Jepang bagian di Pasifik ini luar biasa, maka butuh armada-armada tangguh untuk melawan Amerika gitu kan. Maka dibutuhkanlah kapal-kapal untuk menyuplai logistik gitu kan, menyerang logistik di Pasifik sana, dan kapalnya dibuat di Dasun. Setahun itu bisa ada 500-an. Tahun pertama itu 500, 300 kapal gitu kan. Dan itu sebenarnya sudah, artinya Jepang itu meneruskan saja kalau menurut saya. Karena Belanda itu juga membuat kapal perangnya juga di Dasun. Pada tahun 1800-an itu mengirim kapal perang di Pulau Onrus, di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Pulau Onrus itu kan menjadi salah satu pangkalan militernya Belanda pada saat itu, dan kapal-kapalnya disuplai dari Dasun gitu. Dan kalau kita lebih jauh lagi, Mataram juga membuat kapal di sini, meskipun dia orientasinya adalah agraris. Mataram kan agraris kan, dia pusatnya di Solo Jogja itu kan, tapi dia mau nggak mau harus bisa
apa namanya, punya kapal gitu loh, meskipun tidak tangguh-tangguh amat gitu loh. Baik Mas, berbicara masa kejayaan industri kapal di Dasun, di Galangan sini kan, lantas masa-masa mulai kemunduran industri ini kisaran tahun berapa? Kalau menurut saya kemunduran Galangan kapal itu sejak VOC masuk di sini. Kalau jenengan tahu Jung kapal Jawa, itu ada salah satu pelaut Cina itu yang mencatat di salah satu bukunya itu, dibandingkan dengan kapal Eropa dan Cina itu besarnya jauh lebih besar kapal Jung Jawa, atau sekarang mungkin kapal induk lah. Justru dulu ada salah satu orang yang pernah ngomong sama saya, para arsitek-arsitek kapal Nusantara itu diculik Mas, diculik oleh orang Eropa, dibawa ke sana untuk membuat kapal. Mungkin Mas, mungkin itu transfer ilmu. Jadi kita nggak perlu heran ketika sekarang Eropa Amerika kapalnya luar biasa, itu mungkin ilmunya dari Jawa itu kan. Ya mungkin itu kan, mungkin. Tapi Profesor Agus Sunyoto menjelaskan secara gamblang itu Jung Jawa itu luar biasa canggih pada saat itu. Kapal-kapal dulu belum ada meriam, orang kapal Jawa sudah ada meriamnya. Luar biasa, dan ilmu-ilmu itu yang seharusnya kita gali itu loh, kita gali. Kalau kita ngomong Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, maka ilmu tentang maritim harus ditingkatkan dan harus dikedepankan gitu loh. Kalau ngomong soal maritim ya Mas ya, karena pantai Indonesia itu terpanjang di dunia setelah Kanada, terpanjang di dunia Mas, dan orang-orang pantai itu demografinya terbesar loh di Indonesia. Jangan cek aja, kota-kota pantai itu orangnya paling banyak dibandingkan kota-kota pedalaman. Artinya hubungan manusia Indonesia dengan pantai itu tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika ada pembangunan jembatan yang menghubungkan antara pulau itu sebenarnya saya rasa tidak begitu logis ketika kita ngomong soal maritim. Kita jangan potong kompas gitu loh. Kuatkanlah armada lautnya, jangan potong kompas membuat jembatan itu apa namanya, penghubung antar pulau gitu. Kuatkanlah armada laut yang tangguh gitu kan. Kuatkanlah apa namanya, transportasi laut itu, yang mana dulu itu orang-orang VOC saja maju menjadi perusahaan terbesar itu karena armada lautnya kuat sekali Mas, kuat sekali. Dia menguasai perdagangan di dunia. Itu kita bisa berkaca dari sejarah. Tapi sebagus-bagusnya VOC, sebesar-besarnya VOC juga bangkrut karena korupsi. Nah itu saya pernah bicara itu. Kita ngomong sejarah itu tidak hanya benar dan salah, tapi nilai yang kemudian kita bisa petik gitu kan. VOC sekuat-kuatnya seperti itu hancur karena korupsi Mas, dan itu dibubarkan oleh kerajaan Belanda. Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Mas Eksan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sejarah lebih dalam, khususnya Lasem ya, ini Lasem ini saya rasa kalau Anda tertarik menggali sejarah Lasem bisa mengundang beliau ini, bisa ya banyak Mas sebenarnya tokoh-tokoh yang paham tentang Lasem. Saya hanya anak muda yang kebetulan pernah belajar sejarah. Jadi mengapa saya menulis buku ini, karena memang pertama saya orang Dasun, kedua S1 saya di sejarah. Artinya ada tanggung jawab secara intelektual, saya belajar sejarah, dan tanggung jawab secara emosional karena memang saya orang Dasun, orang Lasem. Nah, kedua tanggung jawab ini yang kemudian mengilhami kami untuk menyusun buku ini. Ditambah lagi dukungan dari banyak elemen, ada Pak Kepala Desa, ada kawan-kawan komunitas di Dasun, ada komunitas di Lasem yang membantu tersusunnya buku ini menjadi utuh gitu kan. Meskipun demikian bukunya sudah habis. Semoga nanti bisa
cetak ulang lagi karena ternyata banyak yang berminat ternyata. Saya rasa yang berminat itu hanya kami saja, ternyata banyak sekali yang berminat ketika tanya, maaf Mas, habis sold out. Itu. Ini ada yang menarik Mas, kaos yang dipakai ini ya. Ya. Bisa saya baca, Putune Mbah Kongso. Ya. Putune Mbah Kongso lawan Corona. Mbah Kongso sendiri, saya sering kali mendengar nama Mbah Kongso di Dasun ini. Siapa sih Mbah Kongso itu? Ya, ini bagian dari ikhtiar kami untuk tetap melestarikan. Jadi kami maju tanpa meninggalkan akar kami. Jadi itu adalah yang spesial gitu loh. Maju tanpa meninggalkan akar budaya masyarakat. Salah satu akar kami ya Mbah Kongso ini. Kacang tidak lupa sama kulitnya. Beliau merupakan salah satu makam beliau merupakan salah satu punden di Desa Dasun yang dihormati oleh warga Dasun, dan setiap tahun kami melakukan bancaan sedekah bumi brokohan itu di Mbah Kongso. Bagian dari bentuk penghormatan. Iya, melestarikan tradisi. Karena orang-orang di kota sana juga saya rasa juga bingung Mas ketika ditanya tentang asalnya dari mana, kemudian ada nggak pundennya di sini. Itu kebanyakan mereka, pundennya itu yang sekarang jadi gedung itu, yang sekarang jadi sekolah itu, yang sekarang jadi supermarket itu. Nah, itu kan kasihan gitu kan, mereka kehilangan akar sejarahnya gitu kan. Dan ini salah satu bentuk ikhtiar kami ketika ada komunitas Putune Mbah Kongso. Tapi kenapa yang diambil itu Mbah Kongso? Padahal kan kalau kita baca dari apa yang dituliskan oleh Mas Eksan, itu kan ada beberapa punden selain Mbah Kongso, ada Mbah Gowak, ada Mbah Guru kan. Kenapa? Mbah Gowak, Mbah Guru itu juga ada dulu, tapi sekarang itu karena Jepang itu menggusur pemukiman dan makam itu sehingga hanya tinggal nama. Kemudian Mbah Kongso ini yang berada di tengah-tengah desa gitu, yang ada di tengah-tengah pemakaman, sehingga yang kemudian kami pilih menjadi salah satu ikon. Meskipun sebenarnya punden di Dasun ada banyak yang mana tentu sudah kami tulis di sana gitu kan. Jadi itu hanya sebagai penanda geografis saja Mbah Kongso yang ada di tengah menjadi salah satu simbol gitu. Maka ketika ada posyandu posyandu putune Mbah Kongso gitu. Ada relawan Covid lawan corona ya putune Mbah Kongso lawan corona ya. Itu agar kita tidak lupa itulah akan sejarah kami. Kalau kita melihat cerita tuturnya, nama Dasun sendiri katanya diambil dari? Iya, itu salah satu cerita tutur yang dikembangkan oleh salah satu sahabat kita. Dan bahkan dari tulisan itu dia dapat juara gitu kan. Itu cerita tentang sebenarnya Mbah Kongso dulu namanya Daisun gitu kan. Daisun kemudian menjadi pembubak wilayah ini. Ya, itu hanya cerita tutur saja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan tetapi cerita tutur ini kami hormati sebagai salah satu heritage pusaka yang wajib kita lestarikan gitu kan. Itu. Ini kan buku yang pertama. Ya. Dominan dengan sejarah. Ya. Sehubungan dengan Dasun yang saat ini itu ditunjuk sebagai salah satu dari sekian banyak desa di kawasan yang ada di Indonesia sebagai desa pemajuan budaya. Adakah keinginan untuk membuat buku yang lebih dominan dengan kebudayaan yang ada di Dasun ini? Ini kan buku pertama mungkin. Yang kedua terkait kebudayaan. Apakah ada cita-cita atau sedang proses malah? Jadi alhamdulillah buku Dasun Jejak Langkah dan Visi Kemajuannya ini setebal sekitar 370 halaman ini berhasil kami terbitkan di akhir tahun 2020, dan itu dibiayai oleh dana desa. Dan alhamdulillah karena kepala desa kami sangat progresif dan sangat mendukung upaya
pemajuan literasi yang ada di desa, karena bagi Pak Kades pengembangan literasi bagi masyarakat itu adalah yang utama ketika kita ngomong soal kemajuan gitu kan. Maka buku ini menjadi salah satunya. Dan alhamdulillah nanti insya Allah ya Mas ya, insya Allah karena Dasun alhamdulillah menjadi salah satu desa pemajuan kebudayaan di Kabupaten Rembang. Itu ada 3 desa ya, Desa Dasun, Desa Karangturi, dan Desa Desa Kajar. Dasun menjadi salah satunya. Dan di dalam proses pemajuan kebudayaan itu ada yang namanya proses temu kenali atau mengidentifikasi kebudayaan yang ada di Desa Dasun. Nah, karena memang proses ini agar tidak hanya sebagai laporan yang ditumpuk di kementerian saja, ya kembali lagi tadi, kepala desa kami alhamdulillah memiliki mindset jauh maju ke depan. Maka dari itu ini sekalian aja diterbitkan kemudian menjadi buku, dan alhamdulillah proses ini sudah terlampaui proses pencarian data, wawancara, kemudian nanti yang kemudian dipandegani oleh Mas Angga dan Mas Ari sebagai daya desa dan daya warga ini, dan merupakan bagian dari literasi di desa. Mereka sudah mewawancarai sesepuh desa, mengidentifikasi tentang kebudayaan yang kalau ngomong kebudayaan itu sangat banyak sekali Mas, karena budaya itu kan suatu yang cipta karya karsa manusia ya, sesuatu yang menjadi proses kehidupan manusia, itu kan budaya itu, baik itu budaya yang benda, budaya yang tak benda, misalnya makanan, kemudian pakaian, kemudian obat-obatan zaman dulu, kemudian arsitektur rumah. Banyak sekali hal-hal budaya yang perlu digali di Desa Dasun yang merupakan desa pesisiran di Jawa, yang mana itu jarang sekali dibukukan, saya rasa budaya-budaya itu. Maka alhamdulillah Pak Kades yaudah kita anggarkan saja ini untuk penerbitan buku pemajuan kebudayaan Desa Dasun. Jadi untuk penerbitannya nanti insya Allah akan didanai oleh dana desa, dan ya pintar-pintarnya Bapak Kepala Desa untuk menyisihkan anggaran sedikit untuk berproses buku yang kedua nanti tentang Desa Dasun itu. Baik, terima kasih. Semoga cita-cita untuk membuat buku yang kedua ini bisa terlaksana. Amin, karena Mas. ini merupakan bagian dari bagaimana menghidupkan nilai-nilai literasi di betul. Desa Dasun. Sekedar informasi sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, bahwa perpustakaan Desa Dasun yang juga pernah dipimpin oleh Mas Ihsan ini pernah mendapatkan sebuah penghargaan yang skalanya tidak main-main, pernah mendapatkan penghargaan skala nasional. Ada hal yang penting yang perlu digarisbawahi dan perlu disampaikan tentang apa yang bicarakan tadi terkait sejarah, bahwa kemunduran VOC yang pernah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa di Indonesia itu bisa runtuh hanya gara-gara dia korupsi. Ini merupakan bagian dari nilai-nilai penting di dalam sejarah, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa diambil dari sejarah, baik itu sejarah dari desa kita sendiri ataupun sejarah dari wilayah-wilayah yang lainnya. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mungkin bisa disampaikan khususnya kepada para remaja yang ada di Desa Dasun dan umumnya yang ada di Indonesia, bagaimana sih untuk menghormati sejarah agar kita bisa. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat KKN Stai Al Anwar, KKN Par KKN Par Stai Al Anwar unit 14 yang mampu menerima tantangan dari kami, karena ini mungkin satu-satunya program di KKN Stai Al Anwar tahun ini tentang yaitu podcast, ini satu-satunya, dan saya merasa sangat bangga sekali dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang dengan konsisten mampu untuk
mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa, kecuali saya ya. Saya hanya orang biasa saja. Saya hanya orang biasa dan ini. Ya, saya masih muda dan saya saja sama koordinatornya panjenengan itu satu angkatan mungkin, karena ini mungkin juga mau ngomong bahwa koordinator jenengan tua ya. Jadi tahun 93, Mas Wafa itu 93, saya juga 93. Ada Mas Wafa di sini. Ya. Mungkin bisa mendengar. Iya. Ya itu. Jadi terima kasih telah menerima tantangan dari kami terkait dengan podcast ini. Semoga nanti panjenengan di kampus juga bisa semakin kuat untuk mengembangkan literasi. Kami di sini juga tidak berhenti sampai di sini. Nanti kapan-kapan sahabat-sahabat bisa ngobrol bareng gitu kan, bagaimana pengalaman-pengalamannya. Mungkin nanti Mas Wafa jadi pengusaha grosir terbesar se-Banyuwangi gitu kan, nanti kesini, wah ini perpusnya saya bantu rak ini Mas 10 unit ya, itu kan luar biasa gitu kan. Mungkin nanti Mas Aprines jadi saudagar kain sarung atau apa itu kan, bisa datang ke sini itu. Nanti saya doakan semoga sahabat-sahabat sukses semuanya. Nah, terkait dengan anak muda, saya rasa bukan berarti harus mengikuti jejak saya ya, tetapi saya rasa desa-desa ini, karena desa setiap tahun ada dana desa, ada dana bantuan keuangan dan lain sebagainya, dan penduduk Indonesia terbesar itu di desa. Kemudian potensi desa kan luar biasa gitu kan. Kalau kita ngomong pemberdayaan di desa, pasti menyasar secara real kepada masyarakat yang ada di desa. Marilah para mahasiswa-mahasiswa panjenengan semuanya, atau nanti para adik-adik saya, bisa mengabdi di desa. Apa yang bisa diperbuat di desa kita lakukan gitu kan. Kita maju bersama-sama, kita mari bergandengan tangan. Apa yang kita bisa kita lakukan demi desa. Bisanya tentang ekonomi ya, mari kita bersama-sama memberdayakan ekonomi di desa. Kalau saya bisanya tentang sejarah ya, belajar sejarah ya, saya nulis buku gitu kan, misalnya gitu. Saya ngoceh tentang sejarah, bener bora gitu kan. Itu minimal saya bisa melestarikan cerita-cerita leluhur gitu. Kalau misalnya Mas Angga, Mas Ari di manajemen misalnya, akuntansi, di desa ada BUMDes. Kembangkan ilmu akuntansi manajemen, kita terapkan di BUMDes. Kita terapkan di lembaga ekonomi di desa. Jadi desa-desa ini sebenarnya butuh generasi muda yang progresif, inovatif, yang mampu ditempa oleh kehidupan, tidak gampang mutungan gitu kan. Dan desa butuh itu gitu, karena sangat boeman. Kalau orang Jawa boeman bahasa Indonesia apa ya? Eman bukan bahasa Indonesia lah. Eman lah, intinya eman. Adanya dana desa ratusan juta itu tidak disiapkan untuk membuat kegiatan yang menyasar kepada generasi kesejahteraan masyarakat di desa. Karena ya mohon maaf, karena ada beberapa mungkin desa yang kemudian bingung gitu, mau saya buat apa, ini mau apa, ya udah kita buat talot saja gitu. Lah kalau ngomong talot, ngomong jalan itu 1 tahun nanti ganti lagi, jalan lagi, rusak lagi ya. Nggak ada perkembangan yang kemudian mampu untuk menggerakkan perekonomian yang ada di desa gitu. Kalau kita ngomong pembangunan, ada uangnya mudah Mas, mudah ya. Kalau ada uangnya mudah. Mas saya punya 100 juta, tolong buatkan ini, bisa kan Mas ya? Bisa. Tapi bagaimana uang 100 juta ini bisa menghasilkan gitu kan, kemudian nanti bisa dinikmati oleh anak cucu yang ada di desa. Nah itu yang kemudian catatan yang perlu kita seriusi. Nah ini perencanaan ini butuh orang-orang yang mumpuni gitu. Artinya orang-orang generasi muda yang mampu untuk berpikir ke depan gitu, yang memiliki keahliannya masing-masing gitu. Saya rasa itu sih Mas, dan kita juga butuh pemimpin ya, karena semua itu juga butuh pemimpin, karena ketika ada pemudanya yang maju tetapi pemimpinnya tidak mau maju ya susah gitu, susah. Artinya harus klop keduanya ini.
antara pemimpin dan yang dipimpin itu harus klop, sama-sama ingin menuju suatu misi yaitu mulia, yaitu ingin memajukan masyarakat yang ada di desa. Dan desa butuh generasi-generasi muda seperti panjenengan semua untuk kembali dan memajukan desanya gitu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali pertemuan pada kali ini. Banyak motivasi, banyak nilai-nilai yang sangat berharga. Tentu semoga ke depan kita bisa menjadi generasi yang dibanggakan. Amin. Bisa menjadi generasi Amin. yang membangun. Amin. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan. Dan juga semoga kerjasama kami dengan KKN Stay Al-Anwar Unit 14 tidak sampai di sini. Bisa menjalin hubungan informasi ke depan, kerjasama, dan bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Mungkin ini akhir dari perjumpaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.